sebagai seorang engineer gitu ya, dan mampu mengenal dunia apa yang akan kalian tempuh. Jadi tentang pertemuan kedua, ini ya ada gambar, ini adalah filosofi dari identitas kalian sebagai rekayasawan proses. Ini di sini ada research ya, lalu di sini ada construction project, lalu di sini ada hal-hal yang menjadi faktor penting keberhasilan dari construction project. Ini lalu ada industrinya, ini lalu ada hal yang perlu dipertimbangkan selama fase pembangunan dan running industri. Lalu di sini bagaimana industri itu berjalan dan apa yang harus dicapai oleh industri. Nah, saya ingin itu jadi kuis. Jadi nanti kalian buat esai 500 kata dengan tema gambar yang tertayang. Classroom-nya sudah saya buka, dikumpulkan sebelum 12 jam. Mungkin nanti akan diperpanjang karena sebelumnya saya rencanakan akan kuis dulu, tapi eh, satu dan lain hal saya jadikan kuis di tengah-tengah. Jadi nanti kita akan berkuliah hari ini adalah 200 menit ya, tatap muka. Jadi mulai dari jam 9 sampai kita istirahat dulu, ya sekitar jam setengah 3 baru selesai lah ya. Siap semuanya? Aman? Siap. Oke ya. Jadi itu standby kuliahnya. Kita akan banyak diskusi dan banyak hal. Nah, sebagai pengantar, saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu definisi dari suatu project ya. Definisi dari suatu proyek. Sebenarnya proyek itu, jika dirangkum, proyek itu adalah bagian dari suatu initial improvement. Initial improvement atau eh, inovasi atau pengembangan usaha itu selalu identik dengan yang namanya PDCA, Planning, Do, Check, and Action ya. Nah, apa sih planning, do, check, and action? Secara umum, fase planning atau fase perencanaan dalam suatu manajemen proyek itu menjadi hal utama dan hal yang paling membutuhkan kejelian dalam mengambil keputusan. Karena di sana kalian harus menentukan ruang lingkup, objektifnya benar atau tidak gitu ya. Harus tersedia dananya dan harus tahu kapan proyeknya selesai dan harus tahu resiko dari setiap keputusan yang kalian ambil. Nah, sebagai rekayasawan proses atau proses engineer gitu ya, kalian nanti akan terlibat dari semua sisi, mulai dari project scope, objective goal, sampai dengan risk assessment. Nah, itu hal yang paling penting untuk kalian pahami sebagai rekayasawan proses. Saya selalu percaya bahwa rekayasawan proses itu adalah half of management, half of board of the director. Karena kalian itu mempunyai pengalaman atau kemampuan dari awal itu men-set up suatu goals. Mulai dari dia tidak ada sampai dia ada. Apa yang kalian ajarkan juga ke adik-adik tingkat kalian ya, kalau kaderisasi itu kan apa sih chemical engineer gitu, apa sih chemical engineer gitu ya, apa sih yang kalian lakukan gitu kan, itu mengkonversi sesuatu yang mentah menjadi sesuatu yang setengah jadi atau jadi. Setengah jadi atau jadi itu adalah hal, it's it's matters. Nah, jadi kalian membuat sesuatu yang doesn't matter jadi matters. Nah, itu tuh sesuatu hal yang saya bilang selalu half of BOD, half of both of director. Sampai sini ada pertanyaan? Atau ada yang lanjut tidur, Sian? Oke, saya lanjut ya. Nah, itu adalah fase planning. Lalu fase do ini adalah hal yang harus kalian lakukan untuk merealisasikan perencanaan kalian. Nah, yang dilakukan itu adalah melakukan desain, melakukan development atau pembangunan gitu ya. Itu adalah bagian dari fase do.
Banyak hal yang kalian harus lakukan di fase 2 ini. Nanti kalian akan diajarkan di detail ya, bagaimana dengan manajemen implementasi proyek gitu ya, membuat S-curve dan Gantt chart dan lain-lain. Itu adalah bagian dari fase 2. Bagaimana kalian melakukan gitu kan, melaksanakan supaya menjadi suatu bentuk barang. Nah, setelah kalian melakukan do, dia dilakukan testing ya atau cek ya. Nah, itu dilakukan ke semua equipment baik secara single ataupun sistem. Ini ada video, salah satu video contoh tentang pengetesan pompa. Saya tidak perlu play ini videonya, nanti kalian bisa cari sendiri. Ya, tapi ini akan memberikan suatu gambaran ke kalian bahwa rangkaian improvement atau continuous improvement itu adalah jantung dari sebuah yang namanya proyek. Nah, action itu adalah langkah akhir bahwa Pak proyek itu selesai dan bisa diserah terimakan dan memiliki garanti-garansi yang sudah sesuai, gitu ya. Nah, keseluruhan langkah integrasi ini, keseluruhan langkah ini menjadi jantungnya proyek, suatu proyek. Dan ini sangat related dengan kalian sebagai chemical engineer. Kalau misalnya nanti kalian eh, bergabung di perusahaan yang memang secara aruh atau secara bidang gitu ya, itu adalah bidangnya engineering ya, bidangnya engineering. Nah, sebagai proses engineering, kalian nanti akan mendapatkan view lebih luas bahwa kalian harus mengakomodir view dari mechanical engineer, civil engineer, arsitektur engineer, dan sebagainya. Kalian akan mendapatkan view yang luas dan bagaimana mengolah itu semua. Dan kalian harus bisa mengetahui setup goals dari suatu proyek itu sendiri. Kalau itu proyek industri kimia, dia mau memproduksi apa standarnya, apa spesifikasinya, itu ruhnya itu ada di kalian. Jadi, sangat-sangat vital seorang rekayasawan proses dalam fase proyek industri gitu ya. Makanya di situ saya selalu bilang di pertemuan pertama, apa definisi dari manajemen? Apa definisi dari suatu manajemen yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama? Ada yang bisa menjawab? Jalan Nurjana mungkin? Pertemuan pertama saya bahas tentang filosofi manajemen. Apa itu filosofi manajemen? Dela, di situ kan? Ya Pak. Ya Pak. Mm-mm. Iya, apa manajemen itu sendiri? Coba Bang Ken. Ada. Coba Bang Ken. Manajemen itu apa sih? Di pertemuan pertama saya sudah menyampaikan itu. Apa itu manajemen? Hmm? Dela, Manajemen perizinan Pak. dari dulu Manajemen Dela itu dulu. manajemen itu semacam jika sebuah perusahaan tuh dia bisa mengatur namanya ada kayak waktu segala macam itu dari manajemen kayak entah itu meeting atau proses produksinya jadi diatur dengan apa ya semacam udah tetap gitu Pak. Jadi udah semua karyawan ngikutin yang sudah dibuat itu Pak. Oke, ayo. Dela gimana Dela? Izin jawab, boleh nggak Pak? Dela kemana ya? Kenapa Dela? Bentar, saya mau nunggu Dela dulu.
Hilang Dela. Kemana dia? Dela kelas apa ya? Era Pak. Tuh, kelasnya siapa? Ketua kelas RA siapa? Dela, Pak. Hmm? Dela, Pak. Hmm. Oke. Bapak, maaf, untuk jaringan Dela sedang bermasalah. Oke. Jadi saya singgung sedikit ya. Jadi memang beberapa akhir ini kami secara dosen gitu ya, banyak hal menemui masalah sikap ya. Sikap dan etika dari masing-masing mahasiswa itu teknik kimia ini ternyata masih banyak, bukan masih banyak, ternyata banyak timbul masalah gitu ya. Saya rasa ini penting gitu ya untuk disampaikan bahwa kasusnya itu memang terlihat sederhana gitu ya, tapi sebenarnya ini menjadi alarm gitu ya, alarm buat kami para dosen dan harusnya kalian sebagai kakak tingkat paling senior secara angkatan dan angkatan reguler ya, itu bisa memberikan contoh yang baik. Nah, ya saya sampaikan ya, kasusnya ada yang satu menipu orang tua, menyelewengkan uang, gitu ya. Yang kedua ada yang eh, menggunakan barang tidak seizin orang, gitu ya. Terus memasukkan dokumen. Nah, hal-hal itu yang saya garis bawahi itu adalah satu, yang pertama itu adalah etika. Kedua itu adalah kejujuran. Jadi sepertinya mahasiswa teknik kimia ini harus ditekankan lebih masalah etika dan kejujuran gitu karena memang jadi masalah yang sangat kompleks kejujuran ini. Nah, kebetulan mata kuliah yang saya ampu ini kan sebenarnya adalah life skills. Sesuatu yang akan kalian bawa sampai dengan akhir hayat gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita ajarkan ini bisa berguna untuk kalian melangkah atau naiki tangga selanjutnya sebagai fondasi. Sehingga memang hal-hal terkait etika itu menjadi penekanan di kuliah ini juga gitu. Jadi, apa yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, suatu komitmen atau etika dan kejujuran itu menjadi landasan yang penting untuk kalian menapaki dunia selanjutnya. Dan berikan contoh kepada adik-adik tingkat kalian sebagus-bagusnya gitu ya. Jadi mulai dari sekarang, saya percaya kalian punya potensi yang sangat besar semuanya. Tapi semua potensi itu, kalau kalian tidak meramunya dengan baik, itu tidak akan bisa berguna juga dengan baik ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi memang pengantar manajemen terkait tentang proyek ini, proyek tadi ada yang kirim chat ke Cika ya. Jadi Cika menerjemahkan seperti itu bahwa manajemen manajemen itu cara merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengendalikan suatu proyek agar mencapai tujuan suatu sesuai waktu, biaya dan kualitas yang diinginkan. Dan kalian sudah
melaksanakan salah satu contoh tugas manajemen pertama gitu ya, tentang POAC, plan, organizing, activation, and controlling gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari manajemen. Dan sebenarnya juga saya sudah menyampaikan hal inti dari manajemen itu adalah mengkorelasikan, menghubungkan, mengatur sesuatu hal yang terbatas, yaitu human, time, dengan sesuatu yang tidak terbatas, seperti working load atau pekerjaan itu sendiri. Nah, itu juga di proyek seperti itu. Proyek itu kan banyak sekali pekerjaannya, skupnya banyak sekali ya. Skupnya banyak sekali. Proyek itu skupnya banyak sekali. Objective goals-nya banyak sekali. Dan kalian dan tim itu hanya terbatas. Nah, itu harus dikorelasikan semua dalam manajemen proyek. Nah, nanti di tugas ini kalian harus bisa menggambarkan gitu ya. Gambar ini dengan posisi kalian sebagai rekayasa proses, kalian tuh harus melakukan apa, akan melakukan seperti apa pada fase research, pada fase development, pada fase construction, dan dari setiap elemen-elemen ini kalian akan melakukan apa dan bagaimana. Minimal 500 kata. Karena dari gambar ini pasti banyak hal yang tertuang dari diri kalian. Nanti selesai saya penyampaian materi, saya akan berikan waktu kalian 1 jam setengah mungkin ya, 1 jam setengah untuk menyelesaikan esainya itu, nanti di submit ke Google Classroom. Habis itu kita akan bahas 1 atau 2 esai yang sudah dibuat oleh kalian tentang gambar ini. Bebas kalian mau apapun yang akan kalian lakukan, apapun yang kalian narasikan dalam esai ini. Esainya nanti diketik gitu ya dalam bentuk PDF. Nanti kita lihat bagaimana kalian menerjemahkan diri kalian pada gambar ini. Itu kuisnya. Dan kita lanjut ke pembahasan tentang human and industry atau structure management. Nah, kenapa human harus dilakukan manajemen? Ya, seperti yang tadi saya bilang, structure management itu akan manajemen itu sangat berhubungan dengan human. Kemarin pertemuan yang sebelumnya saya sudah menyampaikan 4 pilar industri ya. 4 pilar industri itu apa aja coba? 4 pilar Human, industri finansial, legal, dan ekonomi, Pak. apa? Human, finansial, legal, dan ekonomi. Human, financial, legal, and economy. Oke. Nah, kita akan bahas tentang masalah human ya. Nah, human itu sendiri itu bagian dari structure management. Structure management. Memang perkuliahan online itu kekurangannya kita tatap muka, walaupun tatap muka itu nggak ada feel-nya gitu ya. Kurang ada feel-nya. Saya juga sebenarnya kurang suka kuliah online, tapi karena eh, keterbatasan saya sendiri ya, yaitu manajemen ya, keterbatasan saya, penugasan dari kampus dan lain-lain, sehingga ya harus kita sesuaikan tanpa mengurangi esensi dari eh, hal yang harus kalian terima atau keahlian yang harus kita transfer dari diri kita ke kalian. Ya, sedikit cerita faktor manajemen ini menjadi hal yang sangat penting pada perspektif kalian gitu ya. Saya menggeluti dunia profesional itu 10 tahun kurang lebih, dan terlibat dari semua sisi structure. Mulai dari manufacturing atau proses, sales and marketing, business development, and human resources. Nah, saya banyak terlibat di semua hal terkait manajemen. Nah, dari semua itu, yang saya pahami dan saya temukan bahwa yaitu manusia, human itu adalah sesuatu yang sangat penting. Key player, kalau tidak dijaga, perusahaan itu akan sulit
capai performansi puncak. Sehingga hubungan, ini ya, chain, gambar chain ini, hubungan manusia dengan industri itu sangat-sangat akrab, sangat-sangat jelas, sangat-sangat penting. Sehingga dalam konsep industrialisasi, manusia itu menjadi fondasi utama atau pilar utama ya dalam prinsip industrialisasi yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, kalian itu adalah manusia, manusia pelaku utama. Sehingga keahlian ataupun kemampuan dari kalian itu menjadi hal yang sangat dipertimbangkan dalam konteks industri. Sehingga pertanyaannya, setelah kalian selesai kuliah, bisa nggak sih industri menyerap kalian? Jawabannya harusnya bisa dan selalu bisa. Karena industri sangat banyak di Indonesia dan sangat butuh bantuan dari human gitu ya. Hanya saja mampu nggak tiap individu untuk bersaing itu menjadi suatu hal yang eh, berbeda. Karena disitulah unique point dari masing-masing orang itu akan muncul. Nah, unique point itu harus kalian cari sendiri gitu ya. Nah, berkaitan dengan struktur manajemen itu apa sih? Kalau kalian ditanya struktur itu apa? Struktur secara umum itu apa? Apa sih struktur? Entah apapun hal yang kalian pikirkan gitu ya. Apa sih struktur itu gitu ya? Apa jawaban kalian? Dia Paulina. Struktur itu apa sih? Dia? Pak izin menjawab untuk struktur itu sendiri adalah rangkaian Pak. Rangkaian apa? Sebentar Pak. Bisa sambil open cam nggak? Strong. Oh baik Pak, bentar. Pak, kalau untuk struktur manajemen itu berarti susunan tingkatan atau hierarki dalam sebuah organisasi gitu Pak. Hmm, kira-kira gitu kan. Lagi di jalan dia. Iya Pak. Mau kemana? Tadi mau beli makan Pak. Oh, belum sarapan. Ya, ya, ya. Hati-hati ya. Dia seperti itu. Kita tanya satu lagi lah ya. Apa sih struktur itu? Gunawan, struktur itu apa sih, Wan? Baik Pak, izin menjawab. Menurut saya itu struktur itu ialah susunan atau tataan gitu Pak dari bagian-bagian yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kayak kesatuan yang utuh gitu Pak. Hmm, oke. Ya, jadi struktur itu adalah susunan ya. Karena kita sudah sepakati definisi awal dari struktur itu adalah susunan. Nah, susunan atau berarti itu ada suatu rangkaian. Nah, apa antara apa dan apa yang menyambungkan? Berarti kan susunan itu harus ada yang saling menyambungkan kan. Satu rangkaian itu harus ada saling yang menyambungkan. Kalau cuma disusun tidak ada penyambungnya dia tidak akan kuat. Apa landasan struktur itu ada, apa landasan si struktur itu bisa terbangun, itu menjadi hal yang paling penting, gitu ya. Nah, tadi kalian sudah menerjemahkan gitu ya, apa sih struktur itu dan bagaimana suatu struktur itu. Ini ada suatu gambar, suatu gambaran ya. Saya memang senang menampilkan suatu gambar untuk menjadi suatu bayangan kalian.
Di dunia kerja, mungkin kalian akan muncul seperti ini. Kalau kalian bekerja di perusahaan multinasional, pasti akan muncul hal seperti ini, gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Target penjualan Pak, Apa? semacam itu. Semacam target penjualan kayak dari pihak finansial berapa persen, apakah ada mengalami kenaikan atau penurunan. Terus setiap pos yang terjadi di dalam industri itu dimasukkan dalam Excel gitu Pak, Tabel dan akan penjualan. dicek satu. Kurang tepat. Siapa lagi yang lain? Bona? Apa ini, Bon? Bona ada? Bona? Bona ini gambar apa, Bon? Izin menjawab, Pak. Nah, open cam coba. Nah, itu kalau yang saya lihat itu untuk perencanaan dari strategi untuk apa, Pak? Untuk pelaksanaan kerja, Pak. Mana, Bon? Open cam coba, Bon. Apa tadi komennya, Bon? Coba open cam. Hmm. Apa gambar apa ini? Bisa di mute itu. Ulangi tadi yang kamu ucapkan, nggak apa-apa, ulangi aja. Nah, izin menjawab, Pak. Mm-mm. Itu gambar untuk perencanaan strategi perusahaan, Pak. Oke, ya. Satu lagi deh ya. Mm-mm. Arianti Manulang. Ada? Ada, Pak. Apa? Gambar apa ini? Kalau yang saya tangkap ya, Pak, dari gambar itu susunan kinerja dari suatu perusahaan. Yang dimana kan di situ ada meliputi finansialnya, customer, internal proses, dan learningnya. Jadi strategi si perusahaan tersebut dalam mengelola apa kerangka manajemen kinerjanya bagaimana, Pak? Hmm. Oke, oke. Ya, jadi ini adalah suatu kerangka, betul ya, suatu kerangka. Sering disebut sebagai dengan balance scorecard. Digunakan untuk apa balance scorecard ini? Untuk measurement, untuk mengukur dari masing-masing fungsi atau divisi apa yang mereka akan dilakukan, apa yang menjadi suatu hal yang akan dicapai, dan apa langkah atau inisiatif yang dilakukan untuk mencapai target itu sendiri. Nah, kalau kita bisa lihat,
Ini adalah bagian yang namanya disebut dengan struktur ya. Apa yang mengaitkan mereka adalah tujuan bersama. Tujuan bersama itu kan perusahaannya untuk berproduksi gitu kan. Itu yang saling mengaitkan mereka. Apa yang menguatkan mereka? Di sini ada yang namanya fungsi. Ada fungsi finansial, ada fungsi yang fokus ya ke customer, ada fungsi yang memproduksi, ada fungsi yang menguatkan semua orang di sini untuk selalu belajar. Nah, ini ya disebut dengan balance scorecard. Nanti kalian akan temui juga ini di dunia kerja ya, apalagi kalian nanti akan bekerja di multinational company, bahkan sekarang di pemerintahan pun di keuangan sudah pakai seperti ini. Tujuannya BSC atau menggunakan BSC atau balance scorecard ini adalah mengukur kinerja ya, mengukur kinerja dari semua fungsi. Nah, semua fungsi ini kan tidak akan muncul, semua fungsi ini tidak akan muncul kalau tidak ada yang namanya struktur, gitu kan? Dan struktur itu bukan suatu hierarki, ya, yang harus kalian pahami. Struktur itu bukan suatu hierarki. Jadi, kalian tidak perlu segan untuk berbicara atau mengungkapkan pendapat ke direktur, ke siapapun. Itu tidak perlu segan. Karena itu bukan hierarki. Yang harus kalian ikuti adalah yang menjadi suatu tuntutan itu hanya ada di bagian approval. Approval dilakukan berjenjang, itu tujuannya supaya dokumen itu dikoreksi berlapis. Dikoreksi berlapis tujuannya supaya clear, dokumen itu memiliki otentifikasi yang jelas, decision yang jelas, dan bagian dari suatu manajemen tata kelola. Nanti kita akan bahas di pertemuan keempat. Jadi struktur itu bukan suatu hierarki ya. Walaupun terlihat seperti undang-undakan gitu ya, tapi itu bukan suatu hierarki. Itu adalah suatu kesatuan yang dikaitkan untuk mencapai suatu tujuan. Nah ya, dan setiap struktur itu punya fungsi, punya agenda masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, itu yang setiap agenda masing-masing itu disebut dengan apa? Performance. Jadi, apa yang akan kalian capai dari masing-masing fungsi, apa yang akan kalian capai sebagai rekayasa proses, apa yang akan kalian capai sebagai engineer, apa yang akan kalian capai sebagai ASE nantinya, apa yang akan kalian capai sebagai project engineer, apa yang akan kalian capai sebagai uh, pengusaha, itu semua adalah performance, itu adalah performansi, itu adalah hal yang akan kalian lakukan. Nah, setiap performance itu harus ada pengukuran, makanya ada balance scorecard. Nah, tujuan pengukuran dan tujuan kalian melakukan performansi itu adalah untuk mengikuti target target atau capaian atau tujuan bersama dari suatu perusahaan yang ditetapkan melalui struktur yang berjenjang. Nah, itu ya. Jadi, apa korelasi antara struktur, apa korelasi antara human, itu ya. Jadi ini human. Di sini ada structure. Di sini ada function and operation. Lalu di sini ada goals. Jadi structure yang dibangun atas manusia yang ada itu ditopang oleh fungsi dan operasi dari suatu human dan structure itu untuk mencapai suatu goals itu sendiri. Nah,
dalam menjalankan suatu perusahaan atau melakukan penyusunan struktur suatu manajemen dari suatu struktur organisasi secara modern gitu ya. Jadi yang sekarang dilakukan itu ada dua best practice. Yang pertama adalah operational based mode dan entrepreneurial based mode. Operational based mode itu adalah konvensional sekali lah. Konvensional, perusahaan-perusahaan yang sudah mature, perusahaan-perusahaan yang sudah masuk ke uh, blue condition gitu ya. Jadi kalau kita mau mendeskripsikan suatu perusahaan, gitu ya. Nah, perusahaan itu grafiknya seperti ini. Nah, di sini adalah suite ya. Peak blue dari suatu perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan yang sudah mature atau mature sekarang umumnya melakukan pengondisian operasional perusahaan itu berdasarkan operational based mode ini. Jadi ya mereka akan melakukan by rutinitas saja. Punya target, punya produksi, punya inovasi, ya sudah melakukan halnya itu by rutinitas saja. By rutinitas agar semuanya tercapai, perusahaannya eksis, tetap di jalan gitu ya. Itu yang disebut dengan operational based mode. Nah, entrepreneurial based mode, ya namanya entrepreneur ya, dia akan melakukan usaha atau inovasi terus-menerus, akan melakukan banyak proyek terus-menerus. Nah, ini sekarang yang lagi tren dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berbasiskan digital innovation. Itu satu. Yang kedua, consumer product. Contohnya consumer product itu apa? Makanan. Gitu kan? Itu akan terus-menerus by project tuh. Dia akan melakukan organisasinya itu by project terus-menerus. Walaupun ada divisi, tapi akan terus-menerus melakukannya itu sesuai dengan ada terus-menerus arrangement dari suatu organisasi itu untuk menyelesaikan suatu proyek itu sendiri gitu ya. Nah, itu disebut dengan entrepreneurial based mode. Nah, dengan dua mode ini, apa sih yang membedakannya? Nanti akan kita bahas. Tapi secara gambaran umum, hal yang tadi saya gambarkan, umumnya perusahaan-perusahaan yang sudah mencapai hasil zona nyamannya gitu ya, dia pasti akan mempertahankan pakem operasionalnya. Dia tidak ingin banyak dirubah. Contoh yang paling mudah kalian temui adalah BUMN di Indonesia. Pertamina, PLN, itu sudah pakem tuh. Dia akan mempertahankan operasional dashboard-nya. Nah, dengan munculnya Danantara sekarang, itu membuat BUMN merubah fase yang sebelumnya operasional menjadi entrepreneur sekarang. Kenapa? Karena dirubah strukturisasinya, dirubah strukturnya menjadi lebih agile, menjadi lebih banyak, menjadi lebih fokusnya terhadap by project. Kita tahu sekarang Pertamina punya holding, ada subholding, ada anak usaha macam-macam. Nah, itu adalah bagian dari struktur entrepreneur untuk membagi semuanya berdasarkan project, berdasarkan sesuatu yang ingin dilakukan gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Nah, lalu bagaimana sih untuk kalian sebagai pelajar, mahasiswa,
nanti kan kalian di TA akan menyusun organisasi gitu ya, menyusun organisasi. Nah, apa sih langkah yang harus kalian pahami untuk melakukan penyusunan organisasi dan apa yang harus kalian pertimbangkan untuk menyusun suatu organisasi? Ya, secara dokumen TA mungkin kalian nanti akan banyak ke operational base mode ya. Karena untuk melakukan entrepreneurial base mode itu kondisinya dan constraint yang harus diatur itu sangat banyak dan tidak stabil, penuh tidak ketentuan, penuh banyak pertanyaan. Nah, pasti kalian akan menggunakan yang namanya operational base mode. Nah, operational base mode yang pertama itu adalah setup by function. Setup by function. Ya, setup by function itu apa? Jadi organisasi yang disusun berdasarkan fungsinya. Nah, kita lihat ini contohnya di gambar itu ada executive committee, ada administrasinya. Fungsi yang pertama adalah manufacturing. Terus fungsi yang kedua adalah mengatur human resource atau personal, ada R&D, ada sales. Nah, fungsi, sesuatu hal yang diatur berdasarkan fungsi, biasanya banyak digunakan di perusahaan-perusahaan yang umum di dunia. Karena itu sangat mudah gitu kan. Oh, ini fungsinya apa? Dan apa sih karakter organisasi yang disusun berdasarkan fungsi? Mereka, kalian lihat ya, menggabungkan manusia jadi manusia dalam satu keahlian. Gitu ya. Karakter atau suatu hal yang dilakukan organisasi, penyusunan organisasi berdasarkan fungsi, yaitu melakukan pengaturan berdasarkan satu keahlian dari setiap orangnya itu sendiri. Ya, penting, ini harus diketahui. Jadi, organisasi yang diatur berdasarkan fungsi, itu adalah melihat manusia dari perspektif keahliannya. Jadi dikumpulkan semua manusianya, dikumpulkan orangnya itu berdasarkan suatu keahliannya. Dikelompokkan. Nah, ini kamu manufacturing. Nah, ini kamu personel. Nah, ini apa human resource. Nah, ini R&D. Itu salah. Nah, itu umum lah ya, sering kita jumpai. Kalau kalian nanti lulus atau sekarang juga kalian sudah menjumpai dibutuhkan keahliannya apa gitu kan, penempatannya apa di divisi apa. Itu umum ya di Indonesia. Itu adalah setup by function. Jadi orang dikumpulkan berdasarkan keahliannya. Dan divisinya juga memiliki keahlian yang, atau departemen itu memiliki keahlian yang mirip-mirip gitu ya. Tidak tiba-tiba ada human resource di sana. Tidak seperti itu. Gitu. Nah, biasanya kriteria identik yang kedua itu adalah perusahaannya ini dia relatif secara skala itu ya, itu adalah mid secara skala itu adalah low to high company. Jadi ini bisa dipakai oleh semua perusahaan, baik perusahaan yang berskala kecil, industri kecil gitu ya. Kemarin kita sudah bahas macam-macam industri. Ada apa aja industri itu? Ayo, jenis-jenis industri ada industri apa aja? UMKM, industri kecil, menengah, dan besar, Pak. Nah, gitu ya. Nah, itu bisa dipakai nih. Penyusunan organisasi seperti ini pada industri kecil, menengah, dan besar. Lalu, karakteristik yang ketiga, ini sangat
sering dijumpai ya. Dan ya sebenarnya ini bukan berarti negatif ya. Tidak suka perubahan besar. Nah, ini. Jadi organisasi yang disusun sebagai berdasarkan pada fungsi itu ingin sesuatunya semuanya stabil. Tidak banyak perubahan, tidak banyak challenge, tidak banyak apa. Karena ya ingin berjalan seperti biasanya aja gitu. Business as usual. Business as usual. BAU. Business as usual. Semuanya ingin berjalan sedemikian rupa sesuai dengan apa yang diatur. Makanya cocok untuk semua jenis kalangan industri. Lalu, ini adalah bagian dari yang tadi ya, operational based mode. Operational based mode karena ya ini fungsinya dia berdasarkan operasionalnya, operasional rutinnya, regularly-nya, fungsi regularly-nya. Lalu, yang selanjutnya, nah ini setup by operation. Biasanya ini perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki cabang pabriknya cukup banyak, gitu ya. Misalnya masih satu negara punya pabrik bermacam-macam, atau masih satu negara tapi punya pabrik yang berbeda-beda. Contoh Pertamina ya, Pertamina sekarang sudah mulai nih dari dulu kan sebelum di pecah-pecah holding, Pertamina juga sudah di pecah-pecah ya. Ada yang KP di Pertamina? Oh, saya tahu. Gunawan. KP di Pertamina kan, Wan? Iya Pak, kenapa Pak? Nah, RU berapa? Gunawan KP di RU berapa? Di RU 6 Pak. Ada berapa RU di Indonesia, Gunawan? Ada 7 Pak, tapi satu udah nggak beroperasi lagi Pak. RU 1 di? RU 1 di Pangkalan Brandan kalau nggak salah Pak, di Sumatera Utara Pak. RU 2? RU 2 ada di Dumai Pak. Yakin. Iya Pak, RU 2. RU 4? RU 4 ada di Cilacap Pak. Nah, itu salah satu contoh setup by operation ya. Jadi orang-orangnya, makasih ya Gunawan, orang-orang manusianya dikumpulkan berdasarkan posisi operasinya dia. RU berapa gitu ya. Nah, karakteristiknya itu ya. Yang karakteristik yang pertama adalah manusianya organized by ini kok di sini. Nah, organized by operating condition. Nah, yang kedua, ini biasanya hanya untuk perusahaan yang mid to high. Ya dong, karena dia punya cabang di mana-mana. Ya. Dan ini biasanya penuh inovasi. Sudah mulai banyak inovasi. Innovation, mid to high. Kalau yang tadi kan low, ini mid to high. Nah, perusahaan-perusahaan yang menggunakan struktur organisasi seperti ini, yaitu mengelompokkan manusianya berdasarkan tempat operasinya. Seperti tadi Pertamina, ada RU1, ada RU2, ada RU3, RU4. Itu juga nanti kalau bagian marketingnya, ada yang bagian marketing Sumbaksel, ada bagian marketing apa. Nah, jadi semuanya dikelompokkan berdasarkan operasionalnya.
Contohnya ini, ada yang divisi fiber, ada yang divisi painting gitu ya. Ini lokasinya biasanya tidak dalam satu tempat, berjauhan, berpencar-pencar, atau juga bisa dalam satu tempat tapi sangat besar. Nah, ini biasanya dilakukan pengaturan organisasinya berdasarkan operasionalnya dia, gitu ya. Jadi terlihat ya bedanya ya, apa itu setup by function dan apa itu setup by operation. Kalau saya tanya deh ke Mahesa, apa bedanya tadi? Setup by function sama setup by operation. Organisasi yang diatur berdasarkan operasionalnya, organisasi atau struktur organisasi yang diatur berdasarkan fungsinya. Apa bedanya? Mahesa? Ya, Pak. Hmm. Eh, Berdasarkan fungsinya sendiri sih, untuk setup bank function itu eh, untuk menyusun fungsi kerja seperti produksi, pemasaran, keuangan ataupun SDM dan juga R&D-nya, Pak. Terus untuk by operasional itu sendiri itu fokus ke pelaksanaan sehari-harinya, Pak. Seperti eh, distribusi, pelayanan, dan juga produksi serta pemasaran yang apa istilahnya itu rutin dilakukan gitu, Pak. Hmm. Oke. Jadi saya ulangi ya, bahwa setup by function, tadi kita punya 3 parameter tadi. Mudahnya kita punya 3 parameter. Yang pertama, manusianya kalau fungsi itu dikelompokkan berdasarkan satu keahlian yang sama. Ya, jadi manusianya ditempatkan di mana? Ditempatkan di satu keahlian yang sama kalau fungsi ya. Nah, yang kedua, jenis industrinya. Kalau yang setup by function itu industrinya bisa mulai dari industri kecil sampai dengan atau bahkan UMKM biasanya digunakan di industri yang sangat kecil sampai dengan industri yang sangat besar. Gitu ya. Terus yang ketiga, dari segi stabilitas. Cenderung kalau yang fungsi yang setup by function, dia sangat menjaga stabilitas, minim inovasi. Karena kenapa? Ya kaitannya juga dengan skala industrinya. Kalau industri kecil, jangan terlalu banyak inovasi. Karena inovasi itu memakan modal, memakan capital. Jadi itu fungsi manajemennya, strukturnya. Jadi kalau misalnya kalian akan membangun perusahaan pertama kali, dan mode perusahaannya itu adalah berkumpul dalam satu tempat gitu ya, maka struktur manajemennya kalian bangun by function. Misalnya kalian mau jual cilok, tapi pengen jualnya di Lampung aja gitu ya. Ya setupnya by function. Tapi kalau kalian pengen jual cilok di seluruh dunia, itu bisa menggunakan setup by operation. Gitu. Paham? Faisal, gimana? Andri Pak, gimana Pak? Nah, paham ya perbedaan setup by function sama setup by operation ini? Paham Pak. Gimana? Kalau setup by perbedaannya apa? Function sama operation. Kalau saya lebih ke notice yang ini sih Pak. Kalau untuk perusahaan yang memang produknya tidak ingin dikembangkan, ya yang function ini Pak. Karena kan tadi Bapak bilang juga minim dari inovasinya ya Pak ya. Nah, tapi kalau untuk yang satunya, yang operation itu untuk perusahaan yang ingin lebih berinovasi produknya ataupun perusahaan yang ingin memiliki cabang yang banyak. Itu poin yang kedua. Terus juga stabilitasnya itu lebih kuat yang di setup by function daripada setup by operation. Terus juga untuk jenis industrinya itu dari setup by function itu
bisa digunakan dari industri kecil sampai industri besar. Tapi kalau untuk yang setup by operation itu untuk industri menengah ke industri yang besar. Mungkin itu aja sih Pak dari saya. Janet, ada Janet? Iya, Pak. Mm-mm. Apa perbedaan fungsi sama operasi? Setup by function sama setup by operation. Dari yang saya tangkap, kalau setup by function, itu kalau yang function itu yang umum gitu Pak, yang sering dipakai untuk low to mid. Contohnya tuh kayak ada finansial, R&D, administration. Jadi kayak itu jadi secara umum dan berdasarkan fungsi aja gitu. Hmm. Kalau operation? Kalau yang operation itu kayak industri gede gitu Pak, yang banyak cabang. Itu sih Pak yang saya tangkap gitu. Oke. Jadi saya tekankan lagi ya. Ada komponennya itu perbedaannya umum secara garis besar kita bedakan dari A itu human, lalu scale-nya, dan inovasinya gitu ya. Challenge lah ya, challenge-nya. Kalau ini kalau yang function, ini operation gitu ya. Ini by skill, ini by operational. Bisa juga disebut banyak orang by place. Gitu ya. Kalau yang skill-nya ini low to high, yang ini mid to high. Challenge-nya ini low to high, ini mid to high. Ya, nah, itu yang harus kalian tekankan ya, bahwa ya function atau operation, benar kata Faisal tadi, titik beratnya sebenarnya ada bagian dari challenge-nya atau inovasinya gitu ya, bahwa dia ya kalau misalnya perusahaannya memang secara modal dan lain-lain masih minim gitu ya dan masih awal, ya udah dibangunnya berdasarkan fungsinya saja dan uh, fokusnya ke kestabilan operasi, kestabilan perusahaan. Tidak terlalu banyak inovasi supaya perusahaannya cepat stabil, meraih profit gitu. Nah, itu tujuan dari setup by function atau nanti kalian melakukan manajemen strukturnya itu berdasarkan fungsi gitu ya. Mengatur strukturnya berdasarkan fungsi. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah pada posisi yang jenuh gitu ya, mature dan ingin butuh pengembangan atau perusahaan yang dari awal setupnya itu di banyak tempat seperti Pertamina contohnya tadi saya atau PLN yang harus memfasilitasi banyak tempat yaitu setupnya by operation. Nah, lalu ada nih dari kondisi operational base mode, jenis operational base mode yang lain itu ada yang namanya setup by complexity. Apa nih setup by complexity? Dari segi manusianya, ini bukan hanya keahliannya saja, bukan hanya digolongkan di tempat saja. Jadi ada selain faktor skill tadi ya, kalau human itu kan ada faktor human itu tadi ada faktor skill, lalu ada faktor place, ada faktor tempat tadi ya, atau operasional. Nah, ini ada faktor tambahan lagi,
culture, politik, legality, dikelompokkan lagi. Kok sangat-sangat kompleks. Nah, jadi dia mengaturnya seperti apa? Ini adalah gabungan dari semuanya. Ada yang berdasarkan fungsi, berdasarkan operasional. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan multi internasional, perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak cabang di dunia yang menerapkan struktur organisasi seperti ini. Ada yang bisa beri contoh? Perusahaannya apa? Yang menerapkan struktur manajemen atau manajemen strukturnya yang sangat kompleks, seperti contoh ini. Ini juga umumnya sering disebut dengan matrix organization ya. Di buku Pierre Jun Dupont nanti kalau kalian baca itu susunannya ini berdasarkan matriksnya, berdasarkan kompleksitasnya lah. Ada yang tahu atau berikan contoh salah satu perusahaannya? Iya menjawab Pak. Kalau contoh ini mungkin lebih ke perusahaan internasional Pak, semacam Unilever Group atau Nestle gitu Pak. Gimana Unilever? Apa yang mereka terapkan? Mereka punya berapa CEO, berapa presiden, berapa apa? Bayang? Kalau Unilever itu dia beda-beda Pak, kayak divisi di Asia CEO-nya nanti beda, terus divisi di Eropa juga beda Pak. Oke, Unilever. Ada lagi? Yes, Mas B. Izin menjawab Pak, dari yang saya tahu mungkin salah satu contoh perusahaan yang pengelompokkan struktur organisasinya itu seperti ini gitu ya Pak, punya divisinya tersendiri pada tiap negaranya atau tiap dunia itu salah satunya di Asia Pulp and Paper Pak, dari Sinar Mas Group. Yang saya tahu Asia Pulp and Paper ini punya struktural organisasi yang tersendiri untuk tiap negaranya Pak. Terus ada lagi Asia Pulp and Paper. Ada lagi? Perusahaan apa lagi? Ada Nippon Shokuba Indonesia, Pak. Kalau Nippon Shokubanya kayaknya enggak. Tapi kalau Nipponnya iya ya. Nippon. Oh iya, Nippon Shokuba Indonesia, Pak. Pertamina, Pak. Pertamina yang sekarang. Pertamina yang sekarang itu sebenarnya lebih ke satu hal lagi nanti. By project dia. Chevron, Pak. Chevron. Iya ya. Ada Asia Pasifik, ada Eropa, ada Amerika dan Amerika Latin, Chevron. Ya. Itu adalah contoh-contoh perusahaan yang menerapkan setup by complexity. Apa? Tadi kita bahas tentang human-nya ya. Human-nya jelas. Tadi diatur bukan hanya berdasarkan skill dan lain-lain, tapi berdasarkan politiknya juga, budayanya juga, kesamaan dari legalnya, kesamaan dari etnisnya, itu yang mengatur dasar untuk mengatur struktur organisasinya. Sangat-sangat kompleks dan beragam hal. Nah, dari segi skalanya, scale-nya, jelas. Itu hanya untuk industri-industri besar ya. Industri-industri skala besar. Tidak mungkin industri skala menengah bisa mengikuti. Tidak. Apa sih industri skala besar? Kemarin kita sudah jelas definisinya ya. Itu memiliki kapital ataupun modal lebih dari 100 miliar. Ya, itu jelas. Hanya industri-industri yang sangat-sangat besar.
Lalu dari segi inovasinya, challenge-nya sangat besar industri-industri ini. Harus terus berinovasi, harus terus menghasilkan sesuatu yang baru, harus terus bisa eh, menjawab tantangan gitu ya. Nah, ini adalah tujuan bagi kalian nantinya gitu ya. Kalian nanti kalau misalnya mencari kerja, kalian harus tahu perusahaan ini eh, menerapkan apa namanya secara skala sebesar apa ya. Nah, kalian bisa melihat dari struktur manajemennya ini sebesar apa dan kompleksitas apa gitu ya. Dan se apa memiliki fleksibilitas sebesar apa gitu. Nah, namun yang perlu kalian garis bawahi juga, perusahaan-perusahaan yang sangat besar itu menangani hal-hal yang besar juga. Sehingga kalau kalian tidak memiliki unique point gitu ya, ya kalian juga tidak bisa mudah bersaing di perusahaan itu. Tapi secara income dan lain-lain itu bisa sangat-sangat mumpuni karena skalanya dia memiliki skala yang sangat besar. Standarnya juga standar internasional, standarnya standar yang diterapkan secara umum di perusahaan itu gitu ya. Dia tidak terbatas ataupun tidak terikat hanya pada satu hukum suatu negara. Sehingga perusahaan-perusahaan seperti itu eh, memiliki karakter yang tidak terbatas gitu ya. Itu membangun struktur manajemen atau cara membuat suatu struktur organisasi ya berdasarkan operational base mode-nya, berdasarkan operasional dari perusahaan itu. Jadi kalian sekarang sudah memahami ya dan sudah bisa gitu. Nanti kalau misalnya pas TA membangun struktur organisasi atau membuat struktur organisasi itu tidak asal-asalan. Kalian harus menentukan perusahaan kalian mau sebesar apa, kapasitasnya sebesar apa, pabriknya dalam satu tempat lokasi yang sama atau enggak, gitu kan? Lalu produknya nanti akan dijual kemana? Kalau misalnya dijual di Indonesia saja, berarti butuh cabang berapa? Kalau misalnya ternyata ada ekspor keluar, butuh cabang perusahaan di sana enggak? Gitu-gitu ya. Nah, ini yang terakhir. Ini satu-satunya disebut dengan entrepreneurial based mode. Entrepreneurial based mode itu struktur organisasinya tidak ada pakem apapun. Tapi di dalamnya itu isinya adalah proyek semua. Jadi sesuatu hal yang secara inovasi itu sangat-sangat tinggi. Uniknya, struktur organisasi ini eh, manusia itu fleksibel, bisa masuk kemana saja. Dan jenis perusahaannya itu bisa dari low to high. Uniknya, menggunakan posisi perusahaan ini ya, bisa low to high. Jenis organisasi apa namanya scale-nya. Jadi kalau human itu fleksibel, fleksibel. Scale-nya itu bisa dari low to high. Tapi inovasinya itu menuntut high, nggak bisa low. Harus ada inovasi terus-menerus. Harus ada inovasi terus-menerus. Contoh perusahaannya apa? Contoh perusahaannya apa coba? Ada yang tahu? Contoh perusahaannya apa? Contoh perusahaan yang menerapkan organisasinya disusun berdasarkan proyek-proyek.
Yang tahu? Meridian, contoh perusahaannya apa yang menerapkan organisasi apa struktur organisasi manajemen seperti ini? Kalau yang dari saya tahu mungkin kayak eh, perusahaan PT Persero gitu Pak, PT Persero. atau ya Wijaya Karya mana? Hmm, Itu kan perusahaan dia engineering ya. kayak dia kan kalau nggak salah ya dari Wijaya Karya juga kan dia proyek-proyek juga itu kalau tersusunnya. Yang lengkap ada manajemen proyeknya, site engineer-nya gitu gimana dan lain gitu Pak. Ada kayak kisi juga. Oke. Ya, jadi umumnya by project itu jelas perusahaan engineering gitu ya, yang harus men-setup semua pekerjaannya berdasarkan usaha yang dia dapat gitu ya. Jelas perusahaan-perusahaan engineering. Nah, sekarang juga perusahaan seperti Pertamina itu sudah mulai setupnya by project. Jadi dia akan merubah struktur organisasi, makanya ada subholding ya. Subholdingnya itu akan bisa menyusun organisasi baru gitu ya, hanya untuk menyelesaikan suatu proyek. Tapi memang yang menjalankan setup by project ini atau entrepreneurial based mode itu kebanyakan adalah perusahaan engineering gitu ya. Perusahaan-perusahaan engineering, EPC contractor. Tadi Meridian sudah menyebut contohnya kayak Wijaya Karya gitu ya. Ada juga Rekin di Indonesia. Itu pasti yang entrepreneurial based mode tuh. Nah, sekarang yang uniknya itu adalah startup juga sudah menerapkan entrepreneurial based mode dari awal. Karena mereka bisa mendapatkan gain atau capital yang sangat-sangat besar dari setiap inovasi yang mereka buat. Gojek, Shopee, Grab di dunia gitu ya, yang kita banyak disebut sebagai unicorn itu juga sudah berdasarkan setup by project. Jadi yang paling aman sebenarnya kan transisinya itu adalah dari setup by function ke setup by operation, lalu setup by complexity tadi ya. Sekarang enggak, budayanya berubah dari setup by project ke setup by function ke setup by operational, terus lalu setup by complexity. Atau bisa dari setup by project langsung melompat dia ke setup by operation, atau bisa langsung melompat juga dari setup by project ke langsung setup by complexity. Nah, jadi setup by project ini sangat struktur organisasi yang lagi tren digunakan di seluruh dunia gitu ya. Jadi struktur organisasinya sangat fleksibel, manusianya dikelompokkan berdasarkan unit-unit proyeknya, tapi memiliki fungsi khusus. Ini contohnya. Pasti yang jelas ada CEO-nya, pasti yang jelas ada orang finance-nya, ada orang legal, ada orang strategi, ada orang operation, OM gitu ya, dan ada human resource-nya. Ini komponen komponen utama, ada marketing, ada bisnis, komponen-komponen utama yang seharus muncul di project, setup by project. Nah, itu manajemen struktur gitu ya. Apa konsideran atau pertimbangan-pertimbangan yang perlu kalian bangun untuk menyusun suatu struktur manajemen? Apa saja faktor-faktornya, seperti yang sudah saya jelaskan, bagaimana cara menyusunnya, apa yang menjadi pertimbangan utamanya, contoh perusahaannya apa, lalu bagaimana perusahaan itu uh, survive menggunakan masing-masing jenis struktur manajemennya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan tugasnya.
tidak keluar dari Zoom ya. Nanti jam 1 kita bertemu lagi. Kita akan pilih satu atau dua, 1 sampai 3 lah esai yang akan kita bahas, yang mendeskripsikan dari gambar ini. Dibuat esai 500 kata, 500 kata ya, 500 kata minimal dari gambaran ini. Hubungkan dengan peran kalian sebagai rekayasawan proses gambar ini ya. Nanti akan saya bagikan PPT-nya. Saya akan extend Google assign di Google Classroom-nya. Sebelum jam 1 kalian harus mengumpulkannya. Ya, kenapa Viola? Izin Pak, kalau buat yang KRS-nya belum divalidasi itu gimana ya Pak? Karena kita nggak bisa Nanti di list absen saja, Pak tadi. di grup di list saja nanti Oh ya Pak, nama-namanya. makasih Pak. Ya. Oke, Izin ada Pak, pertanyaan lagi? untuk yang barcode yang nggak bisa di scan itu gimana ya Pak? Soalnya saya udah nyoba berkali-kali nggak masuk ke siakatnya. Oke, di list ya nanti sekalian. Dian kenapa? Izin bertanya Pak Terima mengenai kasih Pak. tugasnya gitu. Nah, untuk tugas ini tuh kita sebagai rekayasawan proses itu maksudnya dihubungkan dengan contoh dari perusahaannya gitu nggak, misal perusahaan dari pupuk apa gitu, Fokusnya ke gambar atau ini aja. secara general? Fokusnya ke gambar ini. Kalian rekayasa proses itu berperan nanti di posisi riset itu seperti apa, bagaimana kalian akan mengawal proyek, bagaimana ini industri itu akan berjalan, apa yang akan kalian lakukan nantinya. Di sini juga ada fase pada tahap pengembangan proses itu apa, ini penentuannya itu apa, peran kalian nanti di mana, di masing-masing titik-titik. Ini pasti banyak ini. Baik Pak. Bebas saja, tapi yang jelas yang harus kalian fokuskan adalah terhadap gambar ini. Apa peran kalian di gambar ini gitu ya, secara gampangnya gitu. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Minimal 500 kata ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita bertemu lagi jam 1. Dikerjakan, nanti saya extend untuk classroom-nya sampai dengan jam 1. Dikumpulkan dan akan menjadi nilai kuis ya. Nanti kita pilih 3 orang untuk kita bahas ya hasil dari esainya. Dari saya cukup demikian dulu, kita bertemu